Berbeda dengan Farsa. Farsa bisa menjangkau dari hubungan jarak jauh, sedangkan Valin nggak bisa. Dan tentunya kita langsung masuk ke lane of dawn. Dan kita bakal lihat apakah sang macan putih akan terbakar api asmara dari Aura Fire atau sang macan putih akan mengauror di game kedua kali ini Bude Monster. Masih menjadi misteri dan tentunya kalian ditemani oleh Clara Monster dan Ranger Emas. Dan kita adalah duo jomblo alright. Ada set song kali ini. Set song banget, tapi gak apa-apa karena kali ini RKT dan Bajan di area mid lane. Mereka berfokus untuk nge-push mid lane-nya supaya mereka bisa bergerak lebih lagi. Ketika Fans berfokus ke arah red buff-nya, blue buff sudah mulai diganggu-ganggu akan dicuri. One bersama dengan Bajan, mereka fokus dan akan memberikan blue buff-nya untuk RKT. Dibiarin dan tapi dibalas pula oleh Aura Fire. Yes, bener banget kali ini bakal ada pertukaran saja sepertinya dan di arah top lane. Lebih pede kayaknya di Balmond dibanding sebelumnya dan Rex terkena satu buah Abyssal Row mengganggu sekali pergerakan tapi Bajan bakal coba untuk mengganggu karena seorang cowoknya Darkness ternyata bakal jadi tanker untuk kali ini. Blue buff-nya diamankan oleh seorang Darkness Bude Monster. Iya, dan dia langsung flick out aja. Kalau nggak ada flicker itu bisa tumbang di situ, tapi ternyata tidak. Kali ini Funstrong benar untuk kabur karena ada pergerakan lagi. EVOS Legend mulai bergerak ke area top lane, membersihkan jungle milik tim Aura Fire. Bajan RKT bersama dengan Rex ini Trust juga bisa dalam bahaya. Menunggu minion agronya untuk masuk juga. Teman-teman dari EVOS Legend, mereka masih sabar betul ketika mereka kehilangan blue buff-nya kali ini. Ya, tapi red buff juga belum dikantongi oleh seorang RKT. Itu dia, tapi kalau misalnya red buff-nya diambil ya Bude sama fans, ini bakal bahaya banget untuk RKT sih. Iya. Harus diambil sekarang dan sementara ini One masih memimpin di arah bottom lane dibandingkan seorang Phoenix. Viragaromonya udah pecah, tandanya One udah tahu ada para pergerakan dari tim Aura Fire bakal coba dipasang dengan Molten Sate dan lihat berhasil diamankan oleh seorang Fans dengan retribution-nya kali ini. Fans masih lebih unggul sedangkan first blood didapatkan oleh tim Aura Fire di menit yang kedua. Tidak terlalu lama seperti di game sebelumnya. Iya, kita ngelihat bahwa Rexy sudah melakukan flicker, tapi itu nggak cukup karena di area mid lane sebenarnya Abyssal Arrow dari Funstrong connect dan di area bottom lane kali ini One di pressure dengan dua hero milik Aura Fire, Fans dan juga Phoenix. Mereka nge-pressure One supaya nggak terlalu owning seperti di game yang pertama. Yes, bener banget. Tapi kali ini lihat Aura lebih mendominasi di game yang kedua. Fansnya di arah bottom lane juga benar-benar fokus dan Bajan is coming. Rexy menuju ke arah Phoenix, tapi Phoenix masih punya last insanity. Sedangkan Chow dari seorang Darkness bakal coba untuk mengcover terlebih dahulu. Dia nggak mau komit, dia belum level 4. Belum punya Way of Dragon dan hanya saling haras satu sama lain, tarik ulur. Bajan pun nggak mau overcommit, hanya sedikit menakut-nakuti supaya Aura Fire nggak bisa bebas untuk bergerak. Tapi Darkness dia nge-babysit mulu dari fansnya biar gak keganggu kali ini. Bajan dengan sangat berani ini bikin deg-degan was-was banget sih untuk tim Aura Fire ketika Bajan gerakannya itu susah banget buat dihentikan. Bener banget, tadi untungnya Chow dari Darkness belum punya The Way of Dragon seperti aku yang belum punya Chow KOF. Tapi Trust fokus dengan ultimate yang berhasil mendapatkan Little Wanderer. Dia tungguin komit banget dari seorang Trust. Iya, semuanya komit dan sekarang objektif gaming dari EVOS Legend yang gak pernah ketinggalan. Masuk ke dalam turtle pit tapi di area mid lane. Wow, Aura Fire bermain sangat agresif. Pick off yang dilakukan kali ini Bajan yang menjadi korbannya. It's okay Bajan menjadi korban tapi ternyata EVOS lebih memilih objektif. Walaupun 2 poin tertinggal tapi RKT dikasih makan terlebih dahulu dan One masih fokus di arah bottom lane. Dijempit bisa dibilang dari 2 orang dia masih level 6. Langsung ada cicak-cicak di dinding di arah belakang. Trust coba fokus, lihat tangan Dragon Tail-nya. Trust bakal coba dan Pendragon aggro. Semua damage yang dimiliki dan didapatkan oleh seorang RKT. Agak sedikit terlambat backup dari tim Aura Fire. Sudah kehilangan terus lebih dari WWE Dragon karena Pendragon masih bisa selamat. Dia flick out, kabur dan tidak bisa didapatkan. Aura Fire gagal untuk nge-trade kill di area top lane. Sedangkan di arah bottom lane, One yang benar-benar fokus objektif gaming. Gak peduli apapun yang terjadi di arah top lane. Kali ini pertukaran, Darkness harusnya ditukar tapi langsung tadi di arah belakang. Hanya untuk clearing minion terlebih dahulu. Bajan fokus, Phoenix ada miskomunikasi. Rexy langsung ada burst fireball tapi Bajan karena follow up dari RKT. Kali ini baru coba mulai datang. The Way of Dragon langsung ke arah seorang Bajan. Bajan still survive, tidak terlalu lama. Oh my god, Bajan still survive right now. Tapi Phoenix-nya kali ini 2 hero di area top lane terlalu memaksa untuk menahan dari EVOS Legend. Aura Fire kehilangan Phoenix, kehilangan Darkness. Padahal itu Way of Dragon yang kupikir itu bisa menumbangkan Bajan tidak cukup.
Nggak ada follow up-nya lagi dan sayangnya di situ juga minion kayaknya berada di area turret sehingga damage dari turret nggak full ke area Bajan. Lagi Aura Fire di sini. Mereka harus agak sedikit tertinggal dari objektifnya. Turret di area bottomnya sudah hilang. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya pula, ini kita bisa ngeliat bahwa dari area katanya cukup tajir dengan 3000 net worth yang ngelit dan paling tajir di antara semuanya. Dibalikan keadaannya tapi satu buah bisa row kali ini terkena seorang Wan tapi Wan masih bisa survive di arah bottom lane. Sedangkan itu ada Hilda dari Bajan. Bakal coba diketok langsung ke arah Pasro. Mama ngamuk di slam dunk dan sedangkan itu masih ada RKT mencoba menggaruk. Darkness ke dari Goye. Dua yang terkena langsung ke arah RKT tapi gak ada follow damage. Dan sedangkan itu oh my god Cica di dinding diam-diam merayap di arah belakang mendemonstran. Mengganggu, menzoning pergerakan dari Aura Fire. Lihat Dragon Tail-nya, buntut naga berdemonstrar. Dan Darkness juga sedikit kebingungan dia mau ngincer yang mana. Sembari teman-temannya mereka memilih untuk pulang saja, nge-reset lagi dan menghindari peperangan terlebih dahulu. Semuanya nggak siap kali ini dan kita bisa lihat bahwa EVOS Legend mereka bergerak berdua aja. Rexy dan juga Bajan di area terlalu berani. Bajan dalam bahaya tapi sayangnya lethal counter yang gak kena. Bajan masih survive tapi yang gak survive adalah turret di area bottom lane milik Aura Fire. Lagi-lagi tidak adanya pertukaran yang baik. Wan masih punya flicker. Vanstro menggocek. Kita lihat dengan habis arrow-nya. Wan masih selamat. Wan. Dia berhasil untuk kabur dari kematian dan teman-temannya sudah sigap untuk melakukan backup. Mengusir mundur tim Aura Fire. Pendagon menjoin dan ada Darkness dari sisi lain. Semuanya memilih untuk kembali. Gagal untuk melakukan pick off terhadap Wan di area top lane. Bener banget tadi itu kalau Pendragon berubah jadi cica-cica di dinding langsung bisa ditumbangin Panstrongnya. Tapi kali ini Bajan lebih fokus lagi. Lihat dia ngezoning dan terbuka visionnya oleh seorang Mountain Shocker dari Vans. Di arah bottom lane, Pendragon masih punya cica-cica di dinding dan ternyata langsung berubah. Cica-cica di dinding diam-diam merayap. Bakal coba dibalikan keadaannya. Tapi ingat Pendragon seorang diri di arah bottom lane. Tapi RKT udah mulai membantu pergerakan dari seorang Pendragon. Hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Aura Fire. Iya, ketika Pendragon sudah berubah menjadi naga. Semuanya takut dan mundur. Nggak mau terlalu overcommit dan malahan yang di arah tengah kita ngeliat Phoenix dengan lapisan dari sudah di pop up. RKT dengan gagah beraninya ingin memtrade tim tapi kali ini dia sendiri mana backupnya dan RKT akhirnya ditumbangkan. Aura Fire ngepanis RKT untuk pertama kalinya. Aura kasih itu yang ada. RKT, what are you doing ma bro? Terlalu offside, gak ada cover tapi di wave langsung ada seorang Rick. Ke area manapun yang dia mau. Dan Aura Fire kini pergerakannya begitu terhidap dan Pendragon. Oh my god, Pendragon ini bahaya banget. Dan lihat abis arrow kena seorang Rick. Rick gak boleh tahu terburu-buru, ada Lord yang terhormat. Di arah belakang Phoenix coba dicicil. Ada satu abis arrow. Wan mengcutting permainan di arah belakang Faz. Bakal coba dihajar. Faz gak punya flicker. Dan Bajan save the day. Di arah belakang dua yang seorang Bajan. Bajan masih bisa hidup. Dan ternyata trase terlalu besar. Damage yang diterima dan Rick berhasil mundur kali ini. Gak dapetin seorang trust tapi it's okay dan Rick. What are you doing, my brother? Offside-nya offside. Iya, terlalu memaksakan dari EVOS Legend kali ini ketika melihat udah pada sekarat. Oh, langsung ingin mengaung-ngaung, mencakar-cakar, mencapik-capik. Tapi Aura Fire masih bisa bertahan kali ini di game yang kedua. Menahan sebisa mungkin ketika RKT-nya lagi down, Pendragonnya pula. Mereka masih punya kesempatan tentunya. Kita masih nggak tahu akan hasilnya seperti apa. Yes. Aura Fire nahan terus-terusan. Dan blue buff-nya akan gak diganggu di sini. Wan masih punya Inferno di pop up semuanya. Ketakutan Darkness terhimpit mau kemana? WU tidak masih sempat untuk dikeluarkan tapi tidak untuk menyelamatkan dirinya. Hanya untuk sedikit mendelay saja. Mountain Shocker dikeluarkan. Tapi cukup sampai sini. Aura Fire mereka juga harus bermain hati-hati. Bener banget. Udah ada dua tim yang benar-benar memaksakan keadaan dari kedua belah pihak. Tidak melihat adanya Bapak Lord terhormat. Replay by Axe kali ini kita lihat. Nih, Das, Panstrong, Darkness dikira sama Rek bisa kali ya dapetin poin. Das. Reknya berubah, lihat. Das! Ternyata flicker dari Darkness yang ngebawa Rek masuk ke dalam sana. Dikejar dan sedangkan itu Rek lebih fokus ke arah Bapak Lord terhormat dan harusnya didapatkan tanpa adanya kontes sama sekali. Meanwhile di arah top lane, Bajan lebih fokus untuk melakukan zoning out dan juga Bajan ini benar-benar outstanding banget. Dia mencuri spotlight hatiku. Wow. Masalahnya dia benar-benar ngeganggu di arah backline. Dia ngebetting sampai berkali-kali Darkness terpancing emosi.
Bajan ditendang tapi Bajannya nggak mati sama sekali, nggak metong Bude, malah melehoy di sana. Esmoni, EVOS Legend akan nge-push tentunya bersama dengan Lord kali ini yang tentunya akan menjadi sesuatu hal yang sulit untuk Aura Fire. Mereka kan harus berpikir keras ketika di arah bottom lane-nya. Ada One yang bersiap untuk melakukan push dan ini 3 lane kalau di push Aura Fire mereka kan kebingungan mereka harus nge-defense yang mana dan ketika berfokus ke arah satu lane nggak menutup kemungkinan lane lainnya yang akan dijebol. Bener banget, tapi kali ini One bakal coba fokus ke arah bottom turret dan di arah mid lane. 4 pemain dari tim EVOS Legend bahkan 5 sudah fokus dan Bapalon lihat semok sekali. Pendragon ke arah belakang menunjukkan seorang Fats, dia tahu Fats gak punya Purify. Fats udah gunain satu buah imunnya. Kali ini langsung ada Mountain Shocker ke arah belakang tapi terus terkena damage cukup besar. Dicicil seorang Ray, seperempat darah terakhir Pendragon belum masuk. Dan lihat ada Dragon Tail di sana datang Suweo Trek langsung ke arah seorang Pendragon tapi di arah yang salah. Dan berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Udah fokus ke arah belakang, finish last di Sanity. Tuan One masih selamat. Di sana, Bajan, Immortality, Rek juga masih punya, tapi gak ada yang fokus ke arah turretnya. Mereka fokus ke arah teamfight, Rek Immortality-nya pecah, gak ada cover. Rek sih akhirnya membantu seorang Rek untuk mundur kali ini. Iya, Aura Fire masih bisa menahan base mereka walaupun ada Lord yang membantu EVOS Legend. What a fight by Aura Fire. Gak ada yang fokus ke arah base-nya. Mereka fokus ke team fight. Sedangkan mereka sudah berhasil mendapatkan Darkness, setidaknya mereka menang jumlah. Harusnya 4 versus 5. Tapi mereka lebih memilih ke arah para pemain dari tim Aura Fire. Padahal mereka bisa mendapatkan poin untuk tim EVOS Legends di menit yang ke-19, Bude Monster. I don't know what happened, ya. naon. Sayang sekali di sini EVOS Legend nggak bisa fokus ke dalam base-nya, memilih untuk melakukan pick up terlebih dahulu. Mungkin maunya wipe out terus baru ke arah turret. Dan itu padahal turret tuh tinggal 1/4 lagi udah di take down. Terus di sisi lain mencoba untuk melakukan push di area top lane. Tapi One dengan sigapnya langsung nge-mirroring apa yang dilakukan oleh tim Aura Fire. Terus dipukul mundur kali ini. Kali ini Fun Strong, Darkness mereka nge-push membantu. Dan tapi sayangnya EVOS ini nggak ngasih napas sama sekali. Mereka nggak mau ada titik comeback dari Aura Fire. Momentum yang seharusnya dimiliki oleh EVOS Legend nggak mau diberikan begitu saja oleh Aura Fire. Oke, tapi kali ini Rexy bakal coba ditendang Duel Dragon, tapi bakal coba dipaksa di sana. Langsung ada Balmond, Rexy masih punya flicker. Pendragon langsung ke arah belakang. Ini bakal menjadi bencana untuk Aura Fire. Dan lihat Pendragonnya fokus ke arah Fast. Fast bakal tumbang. Dan ternyata Rexy yang harus tumbang terlebih dahulu. Ini bencana untuk tim Aura Fire, Bude Mongsar. Iya, di sisi lain Trust juga berlari sangat jauh. Rupanya ada RKT yang sigap untuk mengembangkannya. Semuanya hilang 2 untuk 2. EVOS Legend masih bisa ditahankan, tapi RKT begitu sehat walafiat. Darkness yang low sekali, masih bisa flick out. Tapi semuanya kali ini berfokus terhadap base. Dan EVOS Legend memenangkan match ini dengan 2-0. Kemenangan mutlak. Oh my god, EVOS Legends kali ini mengaum roar. Berhasil mendapatkan 2 poin penuh tanpa balas. Dan dimenangkan dengan, ya bisa dibilang dominasi dari awal yang cukup baik. Dibandingkan game pertama yang alot banget. Malah game kedua kurang alot menurut aku. Maksudnya di early gamenya. Iya. Tapi ternyata Aura Fire bagus banget. Dia bisa ngegiring para pemain dari tim EVOS Legends untuk bawa ke arah late game. Iya, buying time yang cukup baik pula dari tim Aura. Mereka nge-drag game ini. Dan aku shock banget sih. Permainan dari EVOS Legend di 2 game ini itu beda banget. Di game yang pertama mereka mainnya pasif, nggak mau ada perang sama sekali. Santai-santai aja, menghindari semua yang ada. Tapi di game yang kedua, permainan agresif yang ditunjukkan dengan adanya Hilda. Ini mungkin sesuai sama yang Profesor KB bilang ya, ketika ada Hilda itu harus digunakan dengan optimal. Dengan